Percepatan itu perlu dilakukan demi menghindari potensi masalah yang bisa ditimbulkan akibat resesi ini. Parahnya gimana ya coba? Nah, resesi ekonomi ini berpotensi chaos loh. Chaos. Lantaran masyarakat berada dalam kesulitan perekonomian. Ini urusan perut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Kali ini gue mau membahas dan berdiskusi dengan kalian semua, para penonton Macan Idealis yang sangat cerdas ini, untuk mendiskusikan hal yang sangat penting bagi negara kita. Apa itu? Mengenai resesi dan krisis ekonomi yang mengancam Indonesia, mengancam negara kita, yang juga mengancam rakyat Indonesia bisa semakin miskin. Ancaman resesi ekonomi kian nyata mendekat ke Indonesia. Pasalnya apa? Ekonomi dalam negeri diprediksi minus pada kuartal 2 2020 akibat pandemi. Ini katanya akibat pandemi. Ditambah lagi banyak banget kebijakan pemerintah yang pelin-pelan yang justru semakin memperburuk keadaan ekonomi kita. Apabila pertumbuhan minus tersebut berlanjut pada kuartal selanjutnya, udah dipastiin Indonesia udah terperangkap ke resesi ekonomi. Resesi itu sendiri artinya adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau PDB atau pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun ya. Jadi jika ekonomi sebuah negara masuk resesi, bisa juga dikatakan jatuh ke jurang resesi karena ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kontraksi terjadi karena pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan dalih demi mempersempit penyebaran virus corona dari mulai Maret lalu nih ya. Nah, dengan berlakunya PSBB ini, praktis banyak sekali aktivitas masyarakat di luar rumah stop dan berhenti. Akibatnya udah bisa ditebak, ya ekonomi lumpuh. Berbagai upaya memang harus ditempuh pemerintah karena resesi ekonomi bukan sekedar simbol dari angka negatif pertumbuhan ekonomi semata. Lebih dari itu, resesi ekonomi memiliki dampak nyata kepada siapa? Kepada kita rakyat Indonesia, kepada masyarakat. Dampak paling nyata adalah bertambahnya jumlah pengangguran. Alasannya, pertumbuhan ekonomi minus itu seringkali ditandai dengan perlambatan produktivitas sektor produksi. Kalau produktivitas turun, berarti kapasitas produksinya itu rendah. Sehingga perusahaan itu harus melay off tenaga kerja atau biasa kita sebut dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Masalah pengangguran tersebut sebetulnya udah bisa dilihat mulai dari saat ini, walau resesi itu belum terjadi. Nah, angka pengangguran udah mulai meningkat, guys. Peningkatan ini tercermin dari keputusan sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK pada karyawannya mereka. Jadi Kementerian Tenaga Kerja aja itu udah mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan itu mencapai angka 2,9 juta per awal Mei lalu. Tapi menariknya, data yang berbeda disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Jadi hasil rekaman mereka itu menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK akibat virus corona itu udah mencapai berapa, tahu nggak? Udah mencapai 6,4 juta orang. 6,4 juta orang, men. Angka itu didapat berdasarkan hasil dari laporan berkala yang disampaikan berbagai asosiasi usaha kepada Kadin. Itu baru yang terdata loh. Kita kan sama-sama tahu kelemahan kita adalah sering terjadinya ketidakvalidan data di negara ini. Data banyak banget yang nggak valid. Baru data, apalagi yang nyata. Nah, kondisi ini membuat gua semakin yakin bahwa jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan itu bakal makin meningkat di saat resesi ini. Peningkatan jumlah pengangguran tersebut bisa berdampak pada kenaikan angka kemiskinan karena mereka tidak lagi mengantongi pendapatan. Dampak sosialnya itu karena lapangan kerja sangat berkurang, maka pendapatan pasti turun. Korelasinya adalah antara kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran. Ini bisa dilihat di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat aja nih ya, misalnya pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonominya tercatat minus 4,8%, guys. Nah, sejalan dengan kondisi itu, lebih dari 44,2 juta orang mengajukan tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret lalu. Hingga pertengahan Juni ini nih ya. Itu di Amerika loh, pengangguran mah masih dapat tunjangan. Kalau di sini, pengangguran malah disuruh nonton video.
bayar lagi. Aduh. Nah, dilihat dari konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari perekonomian akan cenderung mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dampak resesi ekonomi lainnya adalah deflasi akibat jatuhnya daya beli masyarakat. Kalau ujungnya deflasi, pemulihan ekonomi bisa lambat karena daya beli yang udah jelas, daya beli masyarakat itu jelas sekali rendah gitu loh. Jadi ketika daya beli masyarakat anjlok, maka pemerintah itu membutuhkan upaya ekstra untuk kembali membangkitkannya. Pemerintah harus segera memutar otak guna memberikan stimulasi daya beli masyarakat agar nggak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tapi pada aktivitas masyarakat itu sendiri. Karena penurunan daya beli sebetulnya sudah mulai tampak dari indikator konsumsi masyarakat, yaitu indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail. Ini hingga akhir Mei aja, IKK ini dan penjualan retail ini terpantau turun, yaitu masing-masing itu sekitar 31,67% dan 12,45%. Resesi itu istilahnya level lebih parah dari sebuah perlambatan ekonomi. Jadi kalau turun itu perlambatan, tapi kalau turunnya sampai negatif 2 kali berturut-turut, itu ya resesi namanya. Ini mengerikan banget guys. Kenapa sih resesi ini selalu dihindarin? Karena sebetulnya memang memulihkan ekonomi pasca resesi itu lebih sulit dibanding saat pasca krisis. Sama halnya dengan angka kemiskinan. Sebab pengangguran cenderung mempunyai efek domino pada kemiskinan. Kondisi ini bisa diikuti oleh kenaikan pekerja informal. Tanpa resesi, pekerja informal di Indonesia jumlahnya lebih besar dari pekerja formal. Nah, kalau resesi bisa bertambah lagi dan pasti bertambah lagi karena mereka semua mencoba untuk bertahan hidup. Jika Indonesia mengalami resesi ekonomi, maka kelompok masyarakat 40% ekonomi di paling bawah ini yang paling rentan terdampak. Sedangkan 40% kelompok masyarakat menengah ini dinilai mungkin mampu untuk bertahan. Sisanya sekitar 20% masyarakat kelas ekonomi ke atas nih, ini diprediksi ya cenderung wait and see lah dalam menyikapi resesi ini. Lalu kinerja sektor manufaktur ini turun tajam kan, lantaran daerah-daerah utama seperti kayak DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini merupakan daerah-daerah yang paling terdampak pandemi yang sangat cukup berat lah. Nah, guna menghindari resesi ini, pemerintah perlu mempercepat realisasi stimulus fiskal di semua sektor, terutama nih ya, terutama UMKM. Percepatan itu perlu dilakukan demi menghindari potensi masalah yang bisa ditimbulkan akibat resesi ini. Parahnya gimana ya coba? Nah, resesi ekonomi ini berpotensi chaos loh. Chaos. Lantaran masyarakat berada dalam kesulitan perekonomian. Ini urusan perut guys. Selain UMKM, pemerintah juga harus selalu menjamin penyaluran bantuan sosial terlaksana dengan baik. Agar tidak menimbulkan kekacauan atau kekeosan, maka pemerintah itu harus mampu membantu pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, yaitu apa? Makanan dan kesehatan. Nah, kalau yang sekundernya, yaitu tugas mereka sendiri. Jadi kan nggak mungkin semuanya dipenuhi pemerintah. Tapi untuk makanan dan kesehatan itu minimal pemerintah harus menjamin itu. Bukannya malah minta uang lagi ke rakyat dengan donasi-donasi. Ini kok pemerintah malah minta uang sama rakyat? Gue jadi ingat krisis 98 nih, yang kerusakan sosial dipicu oleh faktor ketidakstabilan politik dan ekonomi. Ini apakah mungkin terjadi lagi? Sebenarnya kata masuk jurang resesi ini kan yang lagi rame banget diperbincangkan nih akhir-akhir ini. Nah, apa sih artinya guys? Menurut gue jurang dan resesi ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun dua kata itu sering banget digabungin menjadi satu kata, jadi ya menjadi jurang resesi. Menjadi kiasan yang berarti masuk ke situasi ekonomi yang sangat buruk. Belum lagi isu resesi ini yang berada di depan mata, melihat negara tetangga aja deh, Singapura dan Korea Selatan, itu udah nelan pil pahitnya akibat pandemi ini dan jatuh ke jurang resesi. Dalam peluncuran laporan Bank Dunia aja, ekonomi Indonesia edisi Juli 2020 nggak ada lagi jaminan bagi ekonomi Indonesia terbebas dari resesi. Terlebih lagi Pak Presiden Joko Widodo ini beberapa kali kan kelihatan marah-marah nih, mengingatkan para menterinya, menegur menterinya soal ancaman-ancaman tersebut. Jangan sampai presiden kita malah jadi stres akibat ketidakmampuannya sendiri dalam mengeluarkan kebijakan dan mengelola pemerintahannya di saat kondisi ancaman resesi ekonomi ini. Karena resesi ini dapat dilihat oleh masyarakat dari beberapa tanda aja deh, antara lain pendapatan yang menurun, kemiskinan yang bertambah,
Lalu penjualan khususnya motor dan mobil ini anjlok. Dan masih banyak lagi. Apakah kalian udah mulai merasakan dampak ekonomi ini? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Nah, pada dasarnya jadi masyarakat ini terlihat jelas mulai banyak sekali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi perbankan, bukti resesi ini adalah meningkatnya angka kredit macet alias non-performing loan, NPL. Nah, NPL ini kan mulai bergerak naik nih. Kemarin aja gue udah mulai lihat ke angka 2,8 nih, 2,8% secara umum. Tapi ini belum yang restrukturisasi loh. Di bulan Mei yang gue lihat itu di BI, itu batasnya sekitar 3,9% nih. Nah, kita harus lihat lagi Juni sampai Juli ini naiknya berapa besar. Sementara bukti resesi juga dapat dilihat dengan meningkatnya angka utang luar negeri. Utang yang semakin naik. Banyak sering kita dengar ini jumlah utang semakin meroket dan tiba-tiba jadi gede banget. Kita udah sama-sama tahu lah. Memang negara ini terus menambah utangnya. Tiba-tiba udah makin gede aja. Nah, pada saat Indonesia diambang resesi ini, sejumlah ekonom pun meyakini ekonomi nasional akan tumbuh negatif di kuartal 2 dan 3 tahun 2020 ini. Jadi, dengan adanya kabar resesi yang semakin santer terdengar ini, tentu lebih baik kita meresponnya itu dengan bersiap menghadapi kemungkinan yang terjadi. Indonesia masuk ke jurang resesi. Ini bisa kita lakukan dengan menjaga kemampuan finansial. Nah, guys, gue mau coba berbagi tips lah buat kalian. Bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memastikan keuangan agar tetap aman dan terjaga kalau Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ini, sehingga kita bisa melewati masa krisis ekonomi ini. Caranya gimana? Yang pertama ini ya, kita harus mengatur pengeluaran ini menjadi lebih hemat. Jadi kencengin lagi ikat pinggangnya, men. Langkah pertama itu untuk menyelamatkan keuangan pribadi itu dengan mengaudit pengeluaran bulanan. Jadi sehingga kamu bisa tahu apa aja yang memang dibutuhkan dan apa yang bisa dikesampingkan. Setelah itu, lakukanlah penyesuaian anggaran dengan mengesampingkan pengeluaran yang nggak gitu penting, yang tidak terlalu dibutuhkan. Ini membantu kamu bisa memangkas biaya-biaya belanja dan menghemat keuangannya pastinya. Yang kedua, bayar hutang. Berhutang itu akan menimbulkan kekhawatiran, men. Jadi ketika kondisi ekonomi seseorang tiba-tiba berubah menjadi memburuk, akibat resesi ini membuat perekonomian ini serba nggak pasti. Oleh sebab itu, mumpung Indonesia belum jatuh ke dalam resesi, dan jika keuangan kamu juga masih cukup baik untuk membayar utang, maka segera selesaikanlah tanggung jawab itu. Membayar utang sekarang akan membebaskan kamu dari tekanan di masa depan. Jangan mentang-mentang negara yang banyak utang, itu yang menghalalkan kita juga jadi nambah utang. Nah, yang ketiga, coba cari pemasukan sampingan. Pendapatan bisa tiba-tiba berkurang di masa-masa resesi ini, maka penting untuk mencari sampingan pemasukan untuk mengamankan kemampuan finansial kita. Kamu harus lebih kreatif yang pastinya dan inovatif dalam hal ini. Bisa kita dengan menemukan pekerjaan-pekerjaan sampingan, berbisnis-bisnis kecil, memiliki sumber pendapatan yang pasif, atau hal-hal yang lainnya lah. Jadi ini akan membantu kamu membangun benteng keuangan dan lebih bersiap menghadapi perubahan yang bisa tiba-tiba terjadi di tengah resesi yang akan terjadi ini. Yang keempat, kita semua harus meningkatkan keterampilan kita. Karena pada resesi ini membuat semakin banyaknya pengangguran dan ketatnya persaingan di bursa lowongan pekerjaan. Kecemasan PHK membayangi pada masa-masa ini. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berinvestasi pada diri sendiri dengan meningkatkan keterampilan yang pasti ya. Nah, perkaya terus resume kamu dengan memperluas basis-basis pengetahuan kamu. Terus manfaatkan media sosial untuk orang tetap bisa melihat perkembangan kita. Publikasikan karya dan opini atau tunjukkan pekerjaan yang tengah kamu lakukan. Serta pertahankan jaringan yang kuat dengan rekan-rekan kamu semua. Teman-teman kamu perluas lagi jaringannya. Nah, yang kelima ini siapkan asuransi. Jika kamu adalah kepala keluarga, maka kamu mempunyai peran penting untuk melindungi anggota keluarga kita tercinta dengan asuransi. Baik itu asuransi kesehatan untuk menjamin pengobatan di masa depan, maupun asuransi jiwa untuk jadi bekal bagi keluarga kita jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri kita sendiri. Karena asuransi masih menjadi cara untuk memastikan keamanan finansial keluarga kita untuk tetap kuat dan stabil dan sehat di masa depan. Punya tabungan dana darurat itu memang sangat baik, tapi itu saja nggak cukup. Dana itu tanpa disadari bisa cepat habis. Nah, terus ini nggak kalah penting nih. Nggak kalah penting. Yang keenam adalah perbanyaklah sedekah.
Karena sesuai ajaran agama kita dan apa yang kita yakini, sedekah itu akan dapat mempermudah kita dalam segala urusan kita. Apalagi cuma urusan ekonomi. Gue meyakini sedekah itu nggak akan bikin kita jadi miskin kok, tapi malah sebaliknya. Dari segala kondisi yang gue jabarkan tadi, kira-kira bagaimana tanggapan kalian teman-teman semua? Karena memang ancaman ini hampir nyata di depan kita. Ancaman ini nyata. Tuliskan komentar kalian di bawah. Mari kita berdiskusi di bawah. Apabila kalian mempunyai opini ataupun tanggapan yang lain, silahkan tuliskan di bawah. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, like dan share. Sebarkan, bagikan ke seluruh sosial media semua. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.